PSSI terus berburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Belanda merupakan negara tujuan utama mengingat agar sejarah yang panjang dengan tanah air. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Dan laman Instagram @footballtalentindonesia memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di FC Cembur. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal itu masih sesuai dengan aturan FIFA dan juga kebijakan PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almere City, namun ia tengah dipinjamkan ke FC Cembur selama semusim untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dokter tim Persis Solo Iwan Wahyu Utama mengungkapkan proses pemulihan penyerang Ramadan Sananta sejauh ini berjalan positif. Ramadan Sananta dia overuse karena dari bulan Juni 2023 terus bermain, baik untuk timnas juga untuk Persis. Dan setelah selesai Piala Asia 2023 lalu, kita istirahatkan di rumah 10 hari, ujar Iwan sumber laman resmi Liga Indonesia pada hari Minggu. Saat ini sudah kembali gabung dengan tim lagi. Dia akan memulai tes fisik lebih dulu sebelum kembali berlatih bersama tim, sambungnya. Selain Ramadan Sananta, Iwan juga menjelaskan kondisi penyerang sayap Persis Solo Irfan Jauhari yang kini telah sembuh dari cederanya. Meski telah sembuh dari cedera, Iwan mengatakan Irfan masih belum berlatih penuh dengan tim karena kondisi penggawa timnas Indonesia U23 itu masih akan dipantau beberapa waktu ke depan. Untuk Irfan Jauhari, dia sudah berlatih jogging, menendang bola. Nanti awal Maret dia akan ikut tes di Jakarta. Ini prosedur dari timnas karena dia cedera membela timnas, jelas Iwan. Nova Arianto ingin mencari pemain terbaik buat timnas U16 Indonesia. Apalagi timnas U16 Indonesia nantinya akan bersaing di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Situasi ini membuat pelatih berusia 45 tahun tersebut akan berusaha untuk menyusun skuad terbaik. Untuk itu, agar pemain-pemain terbaik bisa terkumpul, asisten Sintayong di timnas Indonesia ini juga tak menutup peluang untuk pemain diaspora mengikuti seleksi. Dia membuka peluang selebar-lebarnya buat pemain Indonesia yang saat ini berada atau tinggal di luar negeri. Menurutnya, syarat utama untuk bisa membela timnas U16 Indonesia bagi pemain diaspora juga cukup sederhana, yakni memiliki paspor Indonesia. Anggota Exco PSSI Endri Irawan memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal melakukan video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud. Dan menanggapi hal itu, Endri Irawan mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan. Ya, kita belum. Besok kita akan rapat Exco. Mungkin di situ akan dibicarakan semuanya, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihaknya belum berkomunikasi dengan sang pemain. Belakangan ini santer dikabarkan bahwa PSSI tengah mencari pemain keturunan berposisi penyerang. Anggota Exco PSSI Endri Irawan menanggapi soal peluang pemain abroad bergabung timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Pemain abroad yang memenuhi syarat itu ialah Justin Hubner 20 tahun Wolverhampton Wanderers, Pratama Arhan 22 tahun Swan FC, Elkan Bagot 21 tahun Bristol Rovers, Ivory Jenner 20 tahun FC Utrecht, Marcelino Ferdinand 19 tahun KMS Cadenza, dan juga Rafael Strijk 20 tahun ADO Den Haag. Endri Irawan menjelaskan bahwa soal pemain abroad akan dibicarakan dalam rapat Exco yang berlangsung hari ini. Sementara itu juga ada beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 yang masih memenuhi syarat untuk membela timnas U23 Indonesia. Mereka ialah Hernando Ari 21 tahun Persebaya Surabaya, Rizky Ridho 22 tahun Persija Jakarta, Itan Sulaiman 22 tahun Bayangkara FC, Egy Maulana Fikri 23 tahun Dewa United. Pemain belakang timnas Indonesia Elkan Bagot mendapatkan nilai bagus dari media Inggris. Bristol Post menyebut bahwa Elkan Bagot memberikan nilai tambah dalam penampilannya pekan ini tanpa memperhatikan hasil laga. Selain itu, Elkan Bagot juga dipuji karena memberikan dampak positif di sepertiga akhir lapangan. Penampilan yang jauh lebih baik meskipun hasilnya kalah, tulis Bristol Post. Bek muda ini masuk dan memberikan dampak yang diharapkan di sepertiga akhir lapangan, mengingat tinggi badannya membantu gol Martin. Dia hampir mencetak gol untuk dirinya sendiri di akhir pertandingan, lanjut media Inggris tersebut.
Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor mengakui Elkan Bagot bisa menambah kualitas serangan timnya ketika diubah posisinya menjadi striker. Pelatih Bristol Matt Taylor memasang Elkan Bagot sebagai striker pada 10 menit akhir laga. Perubahan taktik Matt Taylor ini cukup berhasil. Elkan Bagot dengan keunggulan posturnya mampu menyundul bola setelah menerima umpan panjang dari sisi kanan. Saya pikir Harry dan Elkan menambah kualitas kami, kata Matt Taylor sumber Bristol Post. Taktik mengubah Elkan jadi striker juga diimplementasikan Sintayong untuk timnas Indonesia saat lawan Jepang di Piala Asia 2023. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong meminta PSSI untuk mengurus pemanggilan pemain secara cepat sebagai persiapan Piala Asia U23 2024. Sejauh ini kendala yang ditemukan adalah soal perizinan pemain karena Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA, serta digelar saat kompetisi berlangsung. Sementara itu Persija Jakarta melalui Thomas Doll mengaku tidak akan melepas pemain karena membutuhkan untuk target mereka menembus playoff championship. Borneo FC pun senada melalui manajer mereka Dandri Dauri, yakni membutuhkan seluruh pemain untuk fokus mempertahankan puncak klasemen. Dan itu yang dia minta dari PSSI untuk segera cepat mengurus situasi pemain-pemain abroad, termasuk juga pemain lokal karena kompetisi kita juga masih berjalan, ungkap Nova Arianto. Nova juga menjelaskan saat ini proses lobi dan juga bersurat ke klub sedang dilakukan oleh PSSI. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto siap menularkan sepak bola ala Sintayong ke skuad Garuda Asia. Nova Arianto akan coba memaksimalkan ilmu yang ia dapatkan dari Sintayong, termasuk soal kaos kaki berbeda sesuai dengan kekuatan kaki pemain. Hal ini juga diterapkan saat pelatih asal Korea Selatan tersebut memimpin timnya. Jadi kenapa dibedakan agar saya bisa tahu sebenarnya kaos kaki untuk menandakan kaki yang dominan kanan atau kiri, jadi bisa memastikan, ujar Nova Arianto. Mantan pemain timnas Indonesia ini memproyeksikan gaya bermain timnas U16 Indonesia tidak jauh berbeda dengan timnas senior. Mereka akan coba bermain kolektif dan juga mengandalkan kekompakan tim sesuai dengan gaya bermain timnas. Dalam persiapan Piala AFF U16 2024 yang akan digelar lebih dulu ketimbang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto mengaku lebih mengedepankan seleksi pemain ketimbang uji coba. Uji coba baru akan difokuskan Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16 setelah Piala AFF U16 atau persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mengenai kriteria tim yang akan dijadikan lawan uji coba timnas U17, Nova Arianto meminta kepada PSSI dicarikan lawan dengan kualitas yang lebih baik. Nanti bicara dengan PSSI mau TC di luar atau buat turnamen 4 negara yang secara level di atas kita, kata Nova Arianto. Dua pemain muda Indonesia yakni Andika Habibullah dan juga Muhammad Iqbal Maulana berkesempatan merasakan latihan di Akademi Real Sociedad Spanyol. Setelah terpilih sebagai pemain terbaik dari 25 pemain Forsky Football Academy atau FFA yang bekerja sama dengan La Liga untuk program pembinaan usia dini. Andika Habibullah lahir di Klaten 13 April 2010 dan berposisi sebagai gelandang bertahan. Sementara koleganya Muhammad Iqbal Maulana yang menempati posisi sayap kanan lahir di Wonogiri pada tanggal 29 Juni 2010. Kedua pemain itu berangkat ke negeri Matador pada hari Senin. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.